welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Sekarang kita ada di episode apa nih? Spesial episode. By the way, kangen banget tau. Iya, kita udah lama nggak record ya, karena ini juga sebenarnya spesial episode ini mau buat episode 17-an ya. Sebenarnya, cuman kan karena 17 kemarin PPKM, jadi kita tuh nggak bisa yang namanya syuting, kita nggak bisa keluar rumah ya kan. Jadi stay at home, benar-benar stay at home. Baru kali ini kita syuting di luar lagi. Yes, benar. Dan ini juga kita social distancing banget, masih pakai masker ya. Dan sudah vaksin. Well, di special episode ini kita mau bahas yang berhubungan dengan 17-an. Karena kan sekarang kan masih hawa-hawa 17-an yes, gitu ya kan. Nggak terlambat lah ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Oke. Nama gue Tika. Nama gue Zizi. Dan kameramen kita yang ada di belakang, Haiko. Halo. Oke, sebelum kita bahas 15 menit dulu. Iya. Oke, jadi yang tadi kita bilang ya, kayak kita tuh mau bahas yang berhubungan dengan 17-an. Ya. Apa nih yang berhubungan dengan bendera gitu kan? Iya nggak sih? Merah putih kan. Nah, makanya yang relate kita cari nih apa sih yang berhubungan dengan bendera merah putih sehari-hari gitu kan. Red flag. Dan pasti udah pada familiar kan sama red flag. Dan apa Tik? Red flag tuh sebenarnya sih ceritanya, bukan cerita ya. Kalau kita obrolin tuh secara gamblang tuh pasti panjang banget. Jadi kita intinya aja kali ya. Iya, benar-benar. Nah, pertama kita mau tanya dulu deh sama kalian, refleks tuh menurut kalian tuh apa? Iya. Mungkin menurut gue dulu kali ya. Kalau menurut gue tuh kayak ada suatu kejanggalan di suatu hubungan. Ya nggak sih? Kayak ada yang satu merugi gitu kan. Oh, gue kayak kok pasangan gue gini ya? Kok pasangan... Ini masih calon pasangan kan? Oh, oke. Masih PDKT kan? Masih berarti kita membahas refleks di hubungan yang masih PDKT-an. Iya, iya. Jadi paslon ya, masih paslon. Gitu. Terus ya yang tadi gue bilang refleks tuh sebenarnya mungkin salah satu di antara kalian tuh ada yang merugi, ada yang ngerasa dirugikan lah ya. Kok ada yang gimana ya? Kok janggal gitu di satu hubungan gitu, ya nggak sih? Tapi kalau menurut lu tuh apa? Warning sih kalau menurut gue, kalau ada red flag itu tuh kayak warning menurut gue. Kayak kita tuh ada keraguan di situ karena menurut kita ada poin-poin yang sebenarnya masih kita pertimbangin. Iya. Gitu sih. Tapi balik lagi setiap orang punya red flags-nya beda-beda ya. Ya based on experience-nya mereka gitu. Kayak misalkan menurut lo red flags lo adalah A, menurut gue bisa jadi B. Kita beda. Iya. Bisa jadi menurut lo cowok yang protektif itu enggak red flags, tapi menurut gue kalau misalkan dari PDKT udah kelihatan dia protektif gitu, terus pas tiba-tiba jadian. Iya, terus gue punya mantan itu misalkan dia protektif tapi ternyata dia cheating gitu kan. Nah, iya. Berarti nanti di hubungan selanjutnya bisa juga lu tuh kayak terkonstruksi otak lo kayak kalau orang protektif jangan-jangan dia nutupin sebenarnya dia yang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya sih kayak jadi tuh lebih trauma sih, lebih trauma gak sih? Tergantung sih, cuma kayak kita mikir lagi gitu loh, kayak itu bisa jadi red flag, bisa jadi enggak, tergantung orangnya masing-masing sebenarnya. Dan gitu. Tergantung pengalaman. Iya, tergantung pengalaman. Coba pengalaman kalian gimana guys? Iya. Gimana? Kalau pengalaman gue nih, misalnya gue ditanya contoh red flag, contoh red flag sendiri itu kayak menutupi. Kan kita masih PDKT nih ceritanya kan. Kedua orang itu, yang cewek yang cowok, terus si cowok ditanya nih, lo lagi deket sama siapa? Terus si cowok tuh jawab, nggak lagi deket sama siapa-siapa. Dan cewek merasa pasti, kok gue nggak diakuin sebagai PDKT-nya dia, nih maksudnya gimana? Karena bukan kita kan merasa, jadi kan si cewek kan merasa dirugikan dong, say. Nggak bisa dong nih, gitu kan. Karena ternyata PDKT-nya bukan lo doang. Oh my god. Nebar jala. Nebar jala ya, biar kepancingnya banyak gitu kan. Ya, tapi di situ kita pasti merasa kayak, kok gini? Jadi kan kita merasa dirugikan, baru PDKT aja tuh udah, kok dia menutupi kita lagi deket gitu kan. Jadi kan misalnya si gue nih, ya gue merasa ini udah refleks lah, udah nggak ada toleransi lagi, ya udah. Tapi sebenarnya kalau lo ngomong kayak gitu, bener sih pasti kita ngerasa dirugikan. Tapi balik lagi kayak PDKT-nya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan PDKT masih awal-awal baru chat doang, kayak baru saling kenal, kayak belum jauh banget, kayak
masih wajar nggak sih dia ditanya jawabnya kayak gitu. Cuma kalau yang kayak udah sampai jalan, udah sampai kayak udah PDKT udah cukup lama, terus nggak dianggap gitu, kesannya kayak ngeselin nggak sih? Pengalaman ya, Say. Ini kebanyakan kayak gini nih, jalanin aja dulu. Aduh. Enggak, kan kita pernah bahas di episode sebelumnya, jalanin aja dulu tuh kayak ngapain lu jalan di tempat sebenarnya. Udah nonton belum guys episode gitu? Coba nanti ada kalian kalau mau jalanin dulu tuh nonton dulu episode kita yang sebelumnya. Iya benar-benar. Nah, tapi lo pernah nggak sih mengalami refleks? Maksudnya gimana nih? Mengalami gimana? Lo pernah nggak PDKT-an lo nih kayak nggak mengakui lo yang tadi gue bilang kayak dia ditanya nih sama temen lo. Iya. Terus dia nggak mengakui kalau dia tuh lagi deket sama Zizi. Ya gue gak lagi deket sama siapa gitu. Pernah nggak? Kayaknya kebalik deh gue yang kayak gitu. Menebar jawab. Dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang menebar jawab. Bercanda. Nggak tahu sih, karena gue kan nggak yang, maksudnya kayak gue nggak tahu dia komunikasi gimana sama temen-temennya gitu loh sih. Tapi berarti kalau lo pernah, kalau ada kalau temen gue nanya ke gue nggak pernah. Tapi kalau misalnya mantan PDKT-an gue pernah. Jadi bener-bener gue stop. Terus lo taunya dari mana? Temen gue yang bilang kan, iya nggak sih kan kalau biasa perempuan rumpi ya kan, dia nggak ini gitu kan. Gosip aja, Say. Cowok-cowok deketin Tika, hati-hati ya. Ini detektifnya banyak nih Tika. Iya, makanya. Nah, kalau misalnya udah terlalu nih kayak, dia kejanggalan 1, 2, 3, mungkin kita maafin kali ya. Mungkin kita terusin gitu kan. Tapi kalau udah sering banget tuh gimana ya? Gue harus apa gitu? Kita harus apa sih? Menurut lo ya? Menurut gue tergantung sih. Red flags-nya ini red flags yang kadang tuh ada red flags yang bisa kita toleransi. Nah, iya. Hal-hal yang petty lah, yang kecil ya. Cuma kalau udah yang kayak menyangkut prinsip segala macam, gue kayak ngapain dilanjutin lagi gitu. Ini kan red flags bendera merah ya. Nah, kalau udah menyangkut prinsip, kita pakailah bendera putih yang bawah kayak white flag, nyerah aja lah guys. Jadi kan cuma ada merah sama putih nih. Iya. Kalian mau yang merah apa yang udah? Ya udahlah, gue putih aja lah. Kalau udah. Red flagsnya udah parah, ya udahlah ke bendera bawah, bendera putih nyerah. Kayak gitu kalau menurut gue. Kalau berhubungan sama prinsip. Gitu. Kalau menurut gue sih. Lo gimana? Sama sih, sabar orang kan beda-beda sih. Kalau misalnya gue kan, ya udah sekali, 2 kali masih gue bisa terima. 3 kali tarik nafas yang dalam, 4 kali hempaskan ya. Pokoknya sekali 2 kali ya udah liatin aja ya kan. 3 kali tarik nafas, 4 kali udah. Kalau gue sih gitu yakin. Yakin. Harus yakin nggak sih? Harus berpegang prinsip nggak sih? Bener, balik lagi ke prinsip. Oke, gue menjauh gitu. Tapi ntar healing, terus balik lagi. Tapi kalau PDKT kayaknya enggak ya. Lebih gampang kali ya. Wah, kalau PDKT kayaknya kalau masih PDKT gitu loh. Iya nggak sih? Beda kalau lu udah di relationship. Nanti kita bahas relationship kali ya di episode setelah selanjutnya. ini kali ya kita bahas relationship biar lebih gamblang gitu ya. Iya. Ya gitu nggak sih? Tapi gue pernah dengarnya ada satu tips gitu ya. Jadi orang ini ngasih satu tips lucu-lucu gitulah. Pokoknya dia bilang, lu tuh nge-save nama di kontaknya itu pakai nama panggilannya aja. Jadi setiap dia buat satu kesalahan, satu nama di satu huruf di namanya itu dihilangin. Dihilangin. Iya, jadi kalau misalkan udah habis tuh, misalkan ada 5 huruf, sisa 1 huruf dia bikin kesalahan yang terakhir, udah hilang nama dia di kontak. Berarti kayak gue dong. Sekali kesalahan 2 kali kesalahan udah, sampai namanya hilang udah. Hilangin semua kontak-kontaknya. 5 huruf, 5 kesalahan, bye. Lagi buat apa sih mempertahankan ya masih PDKT juga gitu iya, kan. Iya benar. Refleks udah banyak banget. Buat apa dipertahanin? Menurut gue sih gitu ya. Benar. Jadi tergantung dari kitanya sendiri ya, ditolerirnya tuh tergantung manusia, tergantung kesabaran juga sih. Batas sabar kalian tuh sebagaimana gitu kan. Iya benar banget. Karena ya manusia kan punya batas yang lo bilang kemarin ya. Manusia punya batas kesabaran ya kata lo ya. Iya nggak sih? Iya. Apalagi nih yang mau bahas tentang red flags. Ada lagi nggak yang mau lo sampaikan ke teman-teman virtual kita? Mungkin teman-teman juga punya cerita red flags, bisa banget nih untuk komen. Apa sih red flags menurut kalian gitu? Kalian tuh ngejadiin hal apa yang menurut kalian tuh red flags ketika kalian lagi PDKT gitu? Hal apa yang membuat kalian, bukan kalian sih, kedua belah pihak tuh rugi juga gitu kan? Rugi waktu, rugi tenaga, bisa juga.
Jadi Benar. ya untuk apa dipertahankan kalau udah rugi dua-duanya? Kalau udah rugi dua-duanya, rugi semuanya gitu kan. Udah waktu, udah tenaga, udah apalagi ya? Perhatian. Iya benar. Terus gue udah kasih dia perhatian, terus dia nggak apa namanya? Nggak memperhatikan kita balik. Udah kasih aja bendera putih, nggak usah bendera merah lagi, say. Iya. Lagian kalau intinya gini sih guys, kalau misalkan kita udah sama dia gini kan cuma PDKT nih ya, iya kan. Jadi kalau udah ada red flags kayak gitu, menurut gue lebih mudah sih, karena kalau misalkan kalian ngejalanin terus, itu manusia itu nggak akan bisa berubah. Jadi kalau udah ada red flags di awal dan kalian nggak bisa nerima, jangan dipaksain. Iya. Gak bakal bisa berubah beneran deh, yakin gue. Iya. Semakin lama semakin bangor. Iya. Bangor kan jadinya bahasa gue. Kalau semakin banyak hal-hal yang kita unpredictable, yang malah bikin kita makin sakit gitu. Jadi kalau misalkan dari awal udah hal-hal yang gak enak nih, ada red flags-nya kelihatan besar banget, jadi kayak ya udahlah skip aja, kan masih PDKT juga. Iya. Kalau pacaran mungkin kita masih bisa oke, tahan napas. Iya. Gitu kan. Kalau masih PDKT lah hempaskan, say. Sesuatu yang dimulai dengan keraguan itu gak akan mulus jalannya. Yes. Yang penting itu kalian udah yakin gitu, kecuali kalian emang oh dia ada red flags. Misalkan ada 3 red flags, even itu minor nih misalkan ya. Cuma menurut gue bisa tolerir nih, gue bisa jalanin terus. Ya udah, itu terserah kalian juga. Cuma balik lagi ya ke masing-masing pribadi kalian sih, mau ngejalanin atau enggak. Karena itu hidup kalian terserah. Itu kan jadi kayak Terserah. Karena ya gimana ya, mau temen lo ngomong, mau bapak lo ngomong, mak lo ngomong, tetep aja kayak mental. Karena lo yang ngejalanin gitu. Karena iya, karena ngejalanin kayak hati-hati kita. Iya, lo yang punya batas toleransi lo sendiri gitu. Mau tuh ada paranormal yang bilang lo harus sama dia. Lo harus putus sama dia gitu kan. Tetep gak bisa, mental juga tuh paranormal gitu, ya udah. Pengalaman nih kayaknya. No comment deh ya kalau ketawa kayak gitu. Pengalaman tuh kayaknya. Lo habis diramal sih. Nggak percaya. Mungkin nanti kali ya bikin episode ramalan juga kali ya. Seru kali itu. Kita undang bintang tamu kali ya yang bisa nanti kali ya. Yang bisa ramal kok lamar sih. Ya udah. Jadi gimana nih kalian 17-an? Iya. Refleks. Lomba nggak kemarin? Lomba apa nih? Lomba untuk dari red flag-nya, dari orang-orang yang red flag. Apakah lomba untuk mempertahankan hubungan kalian? Ngapain kayak gitu di lomba? Apa lomba lari dari kenyataan? Bisa banget. Tiap hari saya gitu mah. Gue mah lomba pergi dari orang-orang yang menurut gue ada red flag sih. Itu wise sih menurut gue. Yang apa tadi lo bilang? Yang ada red flag, yang punya red flag. Lu nggak lari dari gue kan? Enggak. Belum. Belum ya. Oke, enggak bercanda sih. Udah kali ya, kita udahi. Semangat. Semangat lari dari kenyataan. Jangan, nggak boleh. Kenyataan tuh dihadapin. Iya, oke. Semangat yang lagi nggak semangat. Ya elah. Ya pokoknya jaga kesehatan kalian guys. Jaga kesehatan sama PPKM. Ya. Masih PPKM nih ya? Iya, masih PPKM. Yang akan terus diperpanjang. Kalau yang memang harus keluar rumah, yang keperluan mendesak, ya udah silakan. Cuman kalau yang bener-bener nggak mendesak banget, udah mending di rumah. Enakan di rumah gitu ya kan. Terus kalian bisa lihat kita. Ya. Kalian bisa ngeliat kita di TikTok kita, ada di podcast.socialexchange. Terus audionya bisa didengar di mana sih? Di Spotify kita sama di Anchor kita di Social Exchange. Nanti linknya ada di bawah. Terus jangan lupa ini YouTube di subscribe, like, sama komen dan share. Nanti kita akan repost. Kita pasti suka repost ya kan? Apa mau kasih iko ya? Iko jangan, belum kaya banget miskin. Oke. Itu aja kali ya dari kita ya. Sekian aja. Anyway, thank you guys for watching this and see you.